Di mana tempat uang? Banyak orang bertanya, di mana sebenarnya uang berada? Pertanyaan ini terdengar sederhana, tapi jawabannya tidak pernah sesederhana dompet, rekening bank, atau angka di layar ponsel. Karena sesungguhnya, uang tidak pernah benar-benar tinggal di satu tempat. Uang bukan benda yang diam. Ia bergerak, ia berpindah, ia hidup di antara manusia. Jika kita bertanya pada anak kecil, ia akan menjawab, uang ada di dompet ayah. Jika kita bertanya pada orang dewasa, ia mungkin menjawab, uang ada di bank. Dan jika kita bertanya pada orang yang lelah oleh hidup, ia akan menjawab pelan, uang ada di mana aku tidak berada. Namun, mari kita berjalan lebih dalam. Uang tidak tinggal di kertas. Dahulu manusia menyepakati bahwa selembar kertas bisa mewakili nilai. Kertas itu dicetak, diberi angka, diberi wajah tokoh, diberi tanda negara. Sejak saat itu, kita menyebutnya uang. Namun jika kertas itu terbakar, nilai itu hilang. Jika angka dihapus, maknanya lenyap. Artinya, uang tidak pernah benar-benar tinggal di kertas. Kertas hanyalah wadah kepercayaan. Uang hidup karena kita percaya padanya. Dan ketika kepercayaan runtuh, uang ikut mati. Uang tinggal di kesepakatan. Uang adalah cerita yang kita sepakati bersama. Kita sepakat bahwa ini bisa ditukar dengan makanan. Ini bisa ditukar dengan waktu. Ini bisa ditukar dengan tenaga. Ini bisa ditukar dengan mimpi orang lain. Tanpa kesepakatan itu, uang hanyalah angka kosong. Maka, tempat uang sebenarnya adalah di dalam pikiran kolektif manusia. Ia tinggal di keyakinan bersama bahwa sesuatu bernilai. Uang ada di waktu. Uang sering dianggap sebagai hasil kerja. Namun yang sebenarnya kita tukar bukan tenaga, melainkan waktu hidup. 1 jam kerja, sejumlah uang. 1 hari lembur, sejumlah uang. 1 tahun hidup, sejumlah uang. Maka uang tinggal di waktu yang telah kita berikan dan tidak bisa kita ambil kembali. Setiap lembar uang adalah potongan kecil dari hidup seseorang. Entah itu hidup kita atau hidup orang lain. Uang ada di pilihan. Uang tidak datang ke semua orang dengan cara yang sama. Bukan karena dunia tidak adil semata, tapi karena pilihan yang berbeda, kesempatan yang berbeda, dan keberanian yang berbeda. Uang sering tinggal di keputusan yang sulit, di keberanian mengambil risiko, di kesabaran menunggu hasil, di disiplin melakukan hal membosankan setiap hari. Ia jarang tinggal di keinginan saja. Uang ada di masalah orang lain. Salah satu rahasia terbesar tentang uang adalah ini. Uang selalu mengalir ke orang yang bisa menyelesaikan masalah orang lain. Semakin besar masalah yang bisa kau selesaikan, semakin besar pula uang yang datang. Bukan karena uang jahat, tapi karena uang adalah alat tukar nilai. Nilai tinggal di manfaat, dan manfaat tinggal di manusia lain. Uang tidak pernah tinggal lama. Uang benci stagnan. Ia tidak suka disimpan tanpa makna. Uang ingin bergerak, dibeli, diputar, diinvestasikan, dibelanjakan, diberikan. Uang yang terlalu lama diam akan tergerus inflasi, kehilangan nilai, menjadi sumber ketakutan. Maka orang bijak tidak bertanya, bagaimana menyimpan uang, melainkan bagaimana membuat uang bergerak dengan sehat. Uang tinggal di ketakutan dan keberanian. Ada orang yang punya sedikit uang, tapi tidur nyenyak. Ada pula yang punya banyak uang, tapi selalu cemas. Artinya, uang tidak tinggal di jumlah, melainkan di hubungan kita dengannya. Bagi sebagian orang, uang adalah keamanan. Bagi yang lain, uang adalah kekuasaan. Bagi sebagian lagi, uang adalah sumber rasa bersalah. Tempat uang bisa sangat berbeda tergantung siapa yang memegangnya. Uang ada di nilai diri. Orang yang merasa dirinya tidak layak seringkali kesulitan memegang uang. Bukan karena bodoh, melainkan karena di dalam hatinya ia merasa tidak pantas memiliki lebih. Uang sering mengikuti cara seseorang memandang dirinya sendiri. Jika seseorang menghargai dirinya, ia akan menjaga uangnya.
Jika seseorang membenci dirinya, ia akan menghabiskannya. Jadi, di mana tempat uang? Uang tidak tinggal di dompet, tidak tinggal di bank, tidak tinggal di angka. Uang tinggal di kepercayaan, di waktu, di nilai, di pilihan, di keberanian, di hubungan antar manusia. Uang adalah energi sosial yang terus bergerak. Dan ketika kita berhenti bertanya, di mana uang berada? Dan mulai bertanya, nilai apa yang sedang aku ciptakan? Saat itulah uang menemukan jalannya sendiri. Karena uang tidak pernah mencari orang yang mengejarnya. Uang mencari tempat di mana ia dibutuhkan.